di sisi lain mungkin juga fenomena baru budaya konsumsi instan yang kadang bikin kita nggak sadar sudah terjebak dalam hal ini. Tapi sebelumnya nih kayak boring nggak sih cuma kita bertiga kalau membahas tentang podcast ini? Apa kita akan memilih narasumber aja ya yang relevan dengan judulnya? Siapa tuh? Langsung aja kita panggilin. Oke mas, kenalin dulu dari kesibukannya apa sekarang? Halo guys, perkenalkan saya Lang Firdianto. Kesibukan saya sekarang ini paling mengejar tugas akhir ya, skripsi dengan sidang dan ada sedikit kesibukan untuk kerja di suatu perusahaan. Itu mungkin kesibukan saya ya, untuk akhir-akhir ini ya. Oke, sebelumnya masnya tahu nggak sih di sini tuh kita mau ngapain? Tahu sih kan juga ya sama teman saya juga teman saya di sini saya diundang sebagai narasumber untuk membahas mengenai video dan kalangan kaum muda ya khususnya. Kalau boleh tahu, bagaimana sih pandangan awal kamu soal layanan paylater dan pinjaman online yang kini makin banyak? Baik ya, untuk pertanyaan dari Mbak Ella itu cukup bagus sekali ya. Mungkin menurut saya ya menanggapi tentang fenomena pinjol dan paylater ini yang sedang marak sekali, mungkin banyak sekali anak-anak muda yang terjebak di situ ya. Nah ini bukan sebagai fenomena yang baru lagi ya, sudah dari lama. Nah ini juga membawa efek buruk dari adanya dari budaya konsumtif dan lain-lain dan gaya hidup yang berlebihan, begitu ya Mas ya dan Mbaknya. Oke, tadi tuh udah dijelasin ya untuk di layanan paylater sama pinjaman online itu udah menjadi bukan hal yang biasa lagi gitu. Nah, menurut Masnya sendiri tuh kenapa sih masyarakat terutama Gen Z lah ya, generasi muda itu begitu tertarik dengan menggunakan layanan paylater dan pinjol sendiri? Apakah karena ada alasan lain atau apa gitu? Untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Firza yang cukup menarik juga ya, yang membahas tentang kenapa sih generasi muda masif banget untuk melakukan pinjaman online dan lain-lain. Untuk menurut saya sebagai yang pernah mengalaminya, karena tadi kembali lagi gaya hidup yang terlalu konsumtif dan membeli barang yang terlalu overpriced dibandingkan dengan income kita ya, penghasilan kita yang tidak seberapa. Nah itu menuntut kita untuk melakukan pinjaman paylater dan pinjol. Nah, mengapa seperti itu? Karena paylater dan pinjol ini di banyak-banyak platform itu tidak memerlukan persyaratan yang begitu sulit ya, hanya perlu kita share dengan KTP, gitu kan, hanya simpel juga. Dan untuk bagi saya jiwa-jiwa muda tidak memikirkan depannya seperti apa, gitu kan. Kalau kita tidak bisa bayar, dan lain-lain, nah kita hanya berfokus pada kesenangan kita aja, misalnya barang ini dan lain-lain. Itu cukup bahaya juga sih buat depan kita gitu. Mungkin begitu sih Mbak Firza dan teman-teman sekalian. Apakah tren ini menurut Masnya berkaitan dengan gaya hidup kita yang serba instan dan konsumtif? Berkaitan itu, karena kan kita sebagai kita ya, kalau zaman dulu kan misalnya zaman bapak, kakek kita dan lain-lain itu kan untuk kita mengajukan pinjaman dan lain-lain itu kan susah, harus coba atau gimana kan. Kalau sekarang kan zaman sekarang sudah digital, nggak konvensional, kita cukup daftarin KTP dan lain-lain, mengisi data, begitu sudah bisa mendapatkan uang yang fresh gitu kan untuk kita belanjakan atau untuk modal usaha. Lebih gampang ya Mas? Betul sekali. Lebih gampang, soalnya kan itu mungkin itu yang ditawarkan dari paylater ya daripada yang lain. Kalau dulu kan kalau paylater kredit ya, kredit ya. Nah kita kan harus ngurus kartu kredit kan harus ke bank, cukup umur, berapa penghasilan dan lain-lain. Kalau sekarang kan tinggal kamu daftarin aja kan dari kamu sudah dapat uang. Mungkin itu sih buruknya. Apalagi tambah kita jiwa-jiwa muda ini kan kayak apa ya Mas ya? Menggebu-gebu lah ya, artinya happy-happy aja ya kan. Kita mengambil langkah yang instan. Betul. Mungkin seperti itu sih. Nah, tadi tuh sempat kenal kesan Mas, yang penting bisa bayar nanti dari paylater sendiri. Kan itu kayak kita
literasi juga lah, literasi finansial digital bagi kita kaum muda. Kan kembali lagi yang pertama tadi saya bilang, kita tuh lebih mengutamakan senang-senangnya dulu. Untuk masalah bayar dan nanti bunga-bunga yang kita tunda itu nggak terpikirkan sama sekali tuh ya kan. Kalau ada uang kita bayar, kalau nggak ada di blok. Kalau kata anak-anak zaman sekarang ya mungkin seperti itu ya. Tapi kalau menurut saya tadi itu rendahnya literasi finansial digital yang masyarakat kita ketahui lah. Menurut Masnya apa sih perbedaan yang paling mendasar antara pay letter dan pinjol dan sebaiknya dipahami oleh masyarakat? Terutama dari POV masih sendiri deh. Untuk menanggapi pertanyaan yang ini ya, yang tadi ditanyain sama Mbak Ella ya, perbedaan yang mendasar antara pay letter dan pinjol ya. Kalau dari POV saya sih, kalau pay letter itu lebih apa ya, kita untuk membeli barang, beli sekarang bayar. Mungkin kita ingin shopping tapi tidak ada uang ya kan, kita dasarin aja dulu tapi kita pay letter untuk tadi beli barang. Nah, ini juga sebenarnya ada sisi positif sama negatifnya ya. Kalau sisi positifnya, kalau misalnya kita darurat pepet dalam artian untuk orang pinjol dan pay letter sih awalnya sih pepet ya Pak ya. Mungkin itu sih kepepet, terus nggak ada pilihan lain selain melakukan pay letter atau pinjol. Mungkin kalau pay letter itu lebih ke pembelian barang, terus jasa layan dan lain-lain. Dan untuk pinjol ini biasanya orang yang kerja pinjol ini kebanyakan karena judul ya, judul marak sekali itu karena judul. Kalau dari saya sendiri menggunakan pinjol itu untuk ini ya, usaha yang menutupi kerugian yang saya alami di suatu tender yang saya laksanakan. Itu terjadi di pertengahan tahun lalu ya sampai sekarang, dan masalahnya masih berjalan sampai sekarang. Itu membuat finansial saya yang semakin kritis ya. Kita sudah ada tanggungan di orang lain, tapi tanggungan kita yang dari lain belum dibayarkan ke saya. Nah, mau nggak mau kan saya kan sudah kehabisan betul dan lain-lain, saya ambil pinjol itu sudah pakai banget itu. Mungkin seperti itu sih kalau menurut saya. Gimana sih Mas dampak yang dialami Mas itu setelah melakukan pinjol tadi? Ya yang pertama sih pusing di akhir, enak di awal ya. Saya kan mungkin kalau dari saya kan hanya buat kebutuhan bisnis ya, karena untuk yang lalu, jadi mau nggak mau harus ambil pinjol. Walaupun itu keputusan yang saya mengambil keputusan cukup lama juga ya, sampai berapa minggu untuk memutusin itu karena sudah kepepet banget. Untuk efeknya ya, dampaknya yang saya rasakan selama ini ya, dampaknya mungkin hidup nggak tenang ya. Pertama pusing ya kan, pusing mikirin tagihan bulan depan bagaimana bayarnya, kalau pekerjaan hari ini tidak jalan seperti semestinya gitu kan. Yang pasti ya pikiran tadi, soalnya kan ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Walaupun kan banyak orang-orang itu yang tidak bertanggung jawab dari diplom gitu, tapi tidak memikirkan tadi, kembali lagi literasi digital tadi kan, untuk misalnya nama kita di ojek kamera dan lain-lain, itu juga pun kita yang bikin saya pusing ya. Kedepannya kalau saya bikin usaha dan mengajukan pinjaman dan lain-lain itu kan juga mempengaruhi ya. Apalagi kita kaum muda ya, kalau umur sekarang Masih enak lah ya. Ngerasain efek. Paling efeknya besok kalau sudah mau menikah dan lain-lain, untuk KPR rumah, ngajuin kur untuk usaha, itu pasti kita berpengaruh. Soalnya nama kita jadi jelek ya, jadi itu sih efek yang kita alami sebagai pengguna pinjol dan letter. Gitu Pak. Begitu Mas. Oke, mungkin dari awal sampai sekarang udah cukup kali ya Mas untuk pembahasan mengenai pay letter dan pinjol sendiri. Nah, untuk di bagian akhir nih, kira-kira saran atau motivasi dari Mas sendiri untuk anak muda, terutama Gen Z yang memang masih bandel lah katakan untuk di penggunaan pay letter atau pinjol sendiri itu apa sih gitu? Biar nggak banyak yang pakai juga gitu. Untuk saran dan ini ya buat teman-teman kaula
dunia ya, soalnya UMY ya. Menurut saya sih janganlah ini apa, turunkanlah standar kehidupan sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau ada pepatah yang mengatakan lebih besar pasar daripada biaya, nah, kita jangan seperti itulah. Ya hidup seperti biasa saja normal ya. Kalau temannya bisa beli TV ya kita nggak harus beli TV ya kan, kalau kita belum mampu gitu. Temannya bisa beli iPhone ya kita kalau belum mampu jangan paksakan lah untuk kredit beli mobil misalnya. beli mobil. Tapi kalau anak berdasarkan lebih iPhone ya gitu ya kan, lebih ini. Nah kalau menurut saya itu sih, jadilah anak muda yang cerdas, jangan maksudnya jangan tergiur dengan asiknya dunia digital, kemudahan dari pinjol dan lain-lain. Mungkin seperti itu, lebih berhati-hati lagi karena kedepannya akan susah bagi kamu juga kalau kamu tidak bisa menyetori pinjol dan lain-lain. Mungkin itu sih, harus lebih bijak lagi untuk menggunakannya, jangan hanya untuk pinjol buat gaya-gaya, paylater buat gaya-gaya ya. Mungkin seperti itu dari saya untuk kalian semua. Terima kasih banyak ya Mas sudah berbagi pandangan dan pengalaman sebelumnya. Ya, sama-sama Mbak, dengan Mbak Ella dan Mbak Reza, Mas Adam, sama-sama. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mengundang saya sebagai narasumber, dan saya bisa berbagi cerita dan pengalaman untuk teman-teman sekalian yang ada di luar sana, khususnya kaum milenial, kaum muda, Gen Z dan lain-lainnya, untuk berbagi tentang bahaya pinjol dan paylater. Buat sobat pendengar, ingat kemudahan digital bukan berarti tanpa resiko.